Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Hari Supriyana, SEMM CPA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Menengah 2, dan seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami di kelompok 7 ingin mempresentasikan pernyataan standar akuntansi keuangan 73 mengenai sewa. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Resya Akroma dengan nomor induk mahasiswa 2022-50300, yang kedua ada Jody Lando dengan nomor induk mahasiswa 2022-50309, yang ketiga ada Alifa Salma Koinusa dengan nomor induk mahasiswa 2022-50314, yang keempat ada Christiansen King dengan nomor induk mahasiswa 2022-50317, yang kelima ada Richard Santoso dengan nomor induk mahasiswa 2022-50318, yang keenam ada Ricardo dengan nomor induk mahasiswa 2022-50329, yang ketujuh ada Yohanes Salim dengan nomor induk mahasiswa 2022-50331, yang kedelapan ada Nico Alexius dengan nomor induk mahasiswa 2022-50338, yang kesembilan ada Alexander Christian Yang dengan nomor induk mahasiswa 2022-50345. Kami membagi pernyataan standar akuntansi keuangan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga pengecualian pengakuan, yang keempat mengidentifikasi sewa, yang kelima masa sewa, yang keenam penyewa, yang ketujuh pesewa, kedelapan transaksi jual dan sewa balik, yang terakhir adalah contoh. Kita akan lanjut ke yang pertama, yaitu tujuan. Nah, pernyataan ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Entitas mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak, dan seluruh fakta dan seluruh keadaan yang relevan. Ketika menerapkan pernyataan ini, entitas menerapkan pernyataan ini secara konsisten untuk kontrak dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa. Yang kedua, yaitu penyewa. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa dan non-sewa, penyewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan non-sewa ditentukan berdasarkan harga yang akan dibebankan oleh pesewa atau pemasok serupa kepada entitas untuk komponen tersebut atau komponen serupa secara terpisah. Jika harga tersendiri yang dapat diobservasi tidak tersedia, maka penyewa mengestimasikan harga tersendiri tersebut dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih berdasarkan kelas aset mendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan non-sewa terkait komponen sewa tunggal. Penyewa tidak menerapkan cara praktis untuk derivatif melekat yang memenuhi kriteria dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 71 yang mengenai instrumen keuangan paragraf 4.3.3, kecuali cara praktis dalam paragraf 15 diterapkan. Penyewa mencatat komponen non-sewa dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan. Bagian selanjutnya yaitu pesewa. Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa tambahan dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, pesewa mengalokasikan imbalan kontrak dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan 72. Selanjutnya itu pengukuran masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga bagian A, periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika pesewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan bagian B, periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Dalam menilai apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang masa sewa atau untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa, entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomik bagi penyewa untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa.
atau untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf PP 37 sampai PP 4. Penyewa menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian pada saat terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang bagian A berada dalam pengendalian penyewa, dan bagian B mempengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa atau untuk tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf PP 41. Entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai contoh, periode sewa yang tidak dapat dibatalkan akan berubah jika bagian A penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Bagian B, penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Bagian C, suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Atau bagian D, suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Pengakuan penyewa. Pada tanggal permulaan, penyewa mengikuti aset hak guna dan liabilitas sewa. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran awal aset hak guna. Yang terjadi pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset hak guna meliputi bagian A, jumlah pengukuran awal liabilitas sewa sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 26. Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Bagian C, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa. Dan bagian D, estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset berdasar, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset berdasar dengan kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa. Kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghilangkan persediaan penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset berdasar selama periode tertentu. Penyewa mengakui biaya yang didefinisikan dalam paragraf 24 bagian D sebagai bagian dari biaya perolehan aset hak guna ketika timbul kewajiban atas biaya tersebut. Penyewa menerapkan penyataan standar akuntansi keuangan 14 mengenai persediaan untuk biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset hak guna untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Kewajiban atas biaya tersebut yang dicatat dengan menerapkan pernyataan ini atau pernyataan standar akuntansi keuangan 14 diakui dan diukur dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan 57 yang mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental si penyewa. Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Bagian A, pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substantif, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP 42, dikurangi dengan piutang insentif sewa. Bagian B, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 28. Bagian C, jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Bagian D, harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Dinilai dengan mempertimbangkan faktor yang dideskripsikan dalam paragraf PP 37 sampai PP 40 dan bagian E, pembayaran penalti karena penghentian sewa jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 27 ayat B. Termasuk sebagai contoh, pembayaran yang terkait dengan indeks harga konsumen,
Pembayaran yang terkait dengan suku bunga acuan seperti LIBOR atau pembayaran yang bervariasi untuk merefleksikan perubahan harga sewa pasar. Bagian selanjutnya yaitu pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang dijelaskan dalam paragraf 34 dan 35. Bagian selanjutnya yaitu model biaya. Untuk menerapkan model biaya, penyewa menggunakan aset hak guna pada biaya perolehan. Bagian A, dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Dan bagian B, disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan dalam paragraf 36 ayat C. Penyewa menerapkan persyaratan depresiasi dalam penyataan standar akuntansi keuangan 16 yang mengenai aset tetap dalam mendepresiasi aset hak guna dengan mempertimbangkan persyaratan dalam paragraf 32. Model biaya. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset berdasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa mendepresiasi aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset berdasar. Jika tidak, maka penyewa mendepresiasi aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Penyewa menerapkan penyataan standar akuntansi keuangan 48 mengenai penurunan nilai aset untuk menentukan aset hak guna telah mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi. Model pengukuran lain. Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai penyataan standar akuntansi keuangan 13 yang mengenai properti investasi untuk aset properti investasi, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi dalam penyataan standar akuntansi keuangan 13. Jika aset hak guna terkait dengan aset tetap di mana penyewa menerapkan model evaluasi sesuai penyataan standar akuntansi keuangan 16 yang mengenai aset tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model evaluasi tersebut untuk seluruh aset hak guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut. Pengukuran selanjutnya untuk liabilitas sewa. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan bagian A, meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. Bagian B, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan jumlah sewa yang telah dibayar. Dan bagian C, mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39 sampai 46 atau untuk merefleksikan pembayaran sewa secara substansi efisien. Lihat di paragraf PP 42. Bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode selama masa sewa adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periode yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Suku bunga periode adalah tingkat diskonto yang didefinisikan dalam paragraf 26. Atau jika dapat diterapkan, tingkat bunga diskonto efisien yang didefinisikan dalam paragraf 41, 43, dan 45 ayat C. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengakui dalam laporan laba rugi, kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan. Bagian A, bunga atas liabilitas sewa. Dan bagian B, pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian dan kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi. Penilaian kembali liabilitas sewa. Setelah tanggal permulaan, penyewa menerapkan paragraf 40-43 untuk mengukur kembali liabilitas sewanya untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak guna. Akan tetapi, jika jumlah tercatat aset hak guna berkurang menjadi 0 dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa efisien menggunakan tingkat bunga diskonto efisien jika bagian A terdapat perubahan masa sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20 sampai 21. Penyewa menentukan pembayaran sewa efisien berdasarkan masa sewa efisien atau bagian B terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset berdasar, dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 20-21 dalam konteks opsi beli.
Penyewa menentukan pembayaran sewa efisien untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli. Dalam menerapkan paragraf 40, penyewa menentukan tingkat diskonto efisien sesuai atau sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa. Jika tingkat diskonto efisien tersebut dapat ditentukan atau tingkat suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa efisien jika, bagian A, terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Penyewa menentukan pembayaran sewa efisien untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Bagian B, terdapat perubahan pembayaran sewa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut. Sebagai contoh, perubahan untuk merefleksikan perubahan dalam harga renta pasar setelah peninjauan ulang renta pasar. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan pembayaran sewa efisien tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas, yaitu ketika terdapat penyesuaian pembayaran sewa. Penyewa menentukan pembayaran sewa efisien untuk sisa masa sewa berdasarkan pembayaran kontraktual efisien. Dalam menerapkan paragraf 42, penyewa menggunakan tingkat diskontonya tidak berubah, kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan dalam suku bunga mengambang. Dalam hal tersebut, penyewa menggunakan tingkat diskonto efisien yang merefleksikan perubahan dalam suku bunga. Bagian selanjutnya yaitu modifikasi sewa. Penyewa mencatat modifikasi sewa secara sewa terpisah jika, bagian A, modifikasi menunjukkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset berdasar atau lebih. Dan bagian B, imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tersebut. Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, maka tanggal efektif modifikasi sewa penyewa, bagian A, mengalokasikan imbalan kontrak modifikan dengan menerapkan paragraf 13 sampai 16. Bagian B, menentukan masa sewa dari sewa modifikasian dengan menerapkan paragraf 18 sampai 19. Dan bagian C, mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa efisien menggunakan tingkat diskonto efisien. Tingkat diskonto efisien ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Untuk modifikasi sewa yang tidak dapat dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan, bagian A, menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan perhentian parsial atau sepenuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam label rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan perhentian parsial atau penuh sewa tersebut. Bagian B, membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa yang memenuhi persyaratan pada paragraf 46B merupakan modifikasi sewa. Penyewa yang mengambil pilihan ini mencatat setiap perubahan dalam pembayaran sewa sebagai akibat dari konsesi sewa tersebut dengan cara yang sama ketika penyewa mencatat perubahan tersebut. Dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan 73, jika perubahan tersebut bukan merupakan modifikasi sewa. Cara praktis dalam paragraf 46 ayat A hanya berlaku untuk konsesi sewa yang timbul sebagai konsekuensi langsung pandemi COVID-19. Dan hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi. Bagian A, perubahan pembayaran sewa menghasilkan imbalan efisien untuk sewa yang secara substansial sama dengan atau kurang dari imbalan sewa sesaat sebelum perubahan tersebut. Bagian B, segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya mempengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022. Sebagai contoh, konsesi sewa memenuhi kondisi ini jika konsesi tersebut mengakibatkan pengurangan pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022 dan peningkatan pembayaran sewa setelah tanggal 30 Juni 2022. Dan bagian C, tidak ada perubahan substantif pada syarat dan ketentuan lain dari sewa. Selanjutnya yaitu klasifikasi sewa. Pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset berdasar.
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset berdasar. Apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya. Contoh situasi yang secara individual atau gabungan pada umumnya akan mengakibatkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, yaitu bagian A, sewa mengalihkan kepemilikan aset mendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa. Bagian B, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset mendasar pada harga yang diperkirakan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut mulai dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti pada tanggal resepsi bahwa opsi tersebut akan dieksekusi. Bagian C, masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomi dari aset mendasar meski hak memilikannya tidak dialihkan. Bagian D, pada tanggal resepsi, nilai sekarang dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset mendasar. Dan bagian E, aset mendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan. Oke, selanjutnya kita masih dalam sub-bagian yang sama, yaitu mengenai klasifikasi sewa. Jadi, indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan itu ada 3. Yang pertama, jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa yang terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh penyewa. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa. Dan yang terakhir adalah penyewa memiliki kemampuan melanjutkan sewa untuk periode kedua pada harga rental yang secara substansial lebih rendah daripada rental pasar. Selanjutnya, klasifikasi sewa. Jadi, klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepsi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa. Perubahan dalam estimasi, contohnya itu ada perubahan dalam estimasi umur ekonomik atau nilai residual aset pendasar. Atau perubahan dalam keadaan, contoh perubahan dalam keadaan itu ada penyewa mengalami gagal bayar, kemudian tidak menimbulkan klasifikasi sewa baru untuk tujuan akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke sewa pembiayaan. Jadi yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Selanjutnya ada pengukuran awal. Jadi pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Dalam hal subsewa, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama untuk mengukur investasi neto dalam subsewa. Selanjutnya, biaya langsung awal. Selain dari yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau dealer, dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Suku bunga implisit dalam sewa didefinisikan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara otomatis termasuk dalam investasi neto sewa, tidak perlu ditambahkan secara terpisah. Selanjutnya masih dalam sewa pembiayaan, ada pengukuran awal pembayaran sewa termasuk investasi neto sewa. Jadi pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan itu ada 5. Yang pertama, ada pembayaran tetap dikurangi dengan insentif sewa terutang. Yang kedua, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Yang ketiga, jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut. Yang keempat, harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut. Dan yang terakhir, pembayaran penalti karena menghentikan sewa. Selanjutnya,
pesewa pabrikan atau dealer. Jadi pada tanggal permulaan, pesewa pabrikan atau dealer itu mengakui beberapa item berikut untuk masing-masing sewa pembiayaannya. Jadi ada 3. Yang pertama ini adalah pendapatan sebesar nilai wajar aset pendasar. Jika lebih rendah sebesar nilai sekarang, pembayaran sewa yang terutang pada pesewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar. Selanjutnya yang kedua, biaya penjualan sebesar biaya perolehan atau jumlah tercatat jika berbeda dari aset pendasar dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai residual tak terjamin. Dan yang terakhir, laba atau rugi penjualan sesuai dengan kebijakan penjualan langsung menurut PSAK 72, yaitu PSAK 72 ini mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pesewa pabrikan atau dealer mengakui laba atau rugi penjualan atas sewa pembiayaan pada tanggal permulaan. Selanjutnya masih dalam pesewa pabrikan atau dealer. Jadi pabrikan atau dealer itu sering menawarkan kepada pelanggan pilihan untuk membeli atau menyewa aset. Sewa pembiayaan atas aset oleh pesewa pabrikan atau dealer menghasilkan laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi yang dihasilkan dari penjualan langsung aset pendasar pada harga jual normal yang merefleksikan setiap volume atau diskon penjualan. Selanjutnya, pesewa pabrikan atau dealer terkadang menggunakan suku bunga yang secara artifisial rendah untuk menarik pelanggan. Kemudian, pesewa pabrikan atau dealer mengakui beban yang ditimbulkan sehubungan dengan pendapatan sewa pembiayaan pada tanggal permulaan karena beban tersebut terkait dengan penerimaan laba penjualan pabrikan atau dealer. Nah, selanjutnya masih dalam sewa pembiayaan ada pengukuran selanjutnya. Jadi pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Pesewa bermaksud untuk mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematik dan rasional. Pesewa menerapkan penghentian, pengakuan, dan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK 71. Jadi PSAK 71 ini mengenai instrumen keuangan pada investasi neto sewa. Kemudian pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dengan menerapkan PSAK 58, yaitu mengenai aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan mencatat aset tersebut sesuai dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya adalah modifikasi sewa. Jadi pesewa mencatat modifikasi atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika ada 2 alasan. Yang pertama, modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambah hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih. Dan yang kedua, imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Selanjutnya, untuk modifikasi sewa pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pesewa mencatat modifikasi tersebut sebagai berikut. Jadi ada 2 alasan. Jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ketika modifikasi diberlakukan pada tanggal insepsi, maka pesewa yang pertama itu mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi. Dan yang kedua, mengukur jumlah tercatat aset pendasar sebagai investasi neto sewa segera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa. Dan yang kedua adalah jika tidak, maka pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK 71, yaitu mengenai instrumen keuangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sewa operasi. Jadi di sini ada pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus
atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Pesewa mengakui biaya, termasuk biaya depresiasi, itu yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa. Selanjutnya, kebijakan depresiasi atas aset pendasar terdepresiasi untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan depresiasi normal pesewa untuk aset serupa. Pesewa menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16, yaitu mengenai aset tetap, dan PSAK 19, yaitu mengenai aset tak berwujud. Selanjutnya, masuk ke pengakuan dan pengukuran. Jadi, pesewa menerapkan PSAK 48, di mana PSAK 48 ini mengenai penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai sehingga mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi. Pesewa pabrikan atau dealer tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekuivalen dengan penjualan. Selanjutnya, modifikasi sewa. Jadi, pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Selanjutnya ada penyajian. Jadi pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Selanjutnya, pengungkapan. Jadi, tujuan pengungkapan di sini adalah agar pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pesewa. Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya. Jadi ada dua, yaitu untuk sewa pembiayaan dan untuk sewa operasi. Untuk sewa pembiayaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada laba atau rugi penjualan. Yang kedua, penghasilan keuangan atau investasi neto sewa. Dan yang ketiga, itu ada penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Selanjutnya, untuk sewa operasi, itu ada penghasilan sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga. Selanjutnya, pengungkapan. Pesewa memberikan pengungkapan dalam bentuk format tabel kecuali ada format lain yang lebih tepat. Selanjutnya, pesewa mengungkapkan tambahan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai aktivitas sewa untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Selanjutnya, setelah sewa operasi, kita akan masuk ke sewa pembiayaan. Jadi, pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas perusahaan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimal untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan pada investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan. Selanjutnya kita masuk ke sewa operasi. Untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam PSAK 16, yaitu mengenai aset tetap. Dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 16, pesewa itu memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap.
ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan merupakan sewa operasi. Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13 mengenai properti investasi, kemudian PSAK 19 mengenai aset tak berwujud, kemudian dalam PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset, dan yang terakhir itu di PSAK 69 mengenai agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan akan diterima secara tahunan minimal untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Selanjutnya, transaksi jual dan sewa beli. Jika entitas, jadi maksud entitas di sini ada penjual dan atau penyewa, mengalihkan aset kepada entitas lain, yaitu pembeli atau pesewa, dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli atau pesewa, maka baik penjual atau penyewa maupun pembeli atau pesewa itu harus mencatat kontrak pengalihan dan sewa. Selanjutnya, menilai apakah pengalihan aset merupakan penjualan. Entitas menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK 72 telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut. Selanjutnya, pengalihan aset merupakan penjualan. Jika pengalihan aset oleh penjual atau penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka terdapat dua cara. Yang pertama, penjual atau penyewa mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual atau penyewa. Dengan demikian, penjual atau penyewa mengakui hanya jumlah utang atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli atau pesewa. Yang kedua, pembeli atau pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan, dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa. Jika nilai wajar untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas itu perlu melakukan penyesuaian untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar. Penyesuaian yang perlu dilakukan ini ada dua. Yang pertama, jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar di muka. Tapi jika di atas harga pasar, itu dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli atau pesewa kepada penjual atau penyewa. Selanjutnya, masih dalam pengalihan aset merupakan penjualan. Jadi, entitas mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan dalam paragraf 101 berdasarkan mana yang lebih dapat menentukan dari yang pertama ini selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset. Yang kedua, selisih antara nilai sekarang pembayaran kontraktual sewa dan nilai sekarang pembayaran sewa pada harga pasar. Selanjutnya, masuk ke pengalihan aset bukan merupakan penjualan. Jika pengalihan aset penjual atau pesewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 untuk dicatat itu sebagai penjualan aset, maka perlu dilakukan dua hal juga. Yang pertama, penjual atau penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual atau penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71, yaitu mengenai instrumen keuangan. Selanjutnya yang kedua, pembeli atau pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli atau pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71. Selanjutnya, pengecualian sementara yang timbul dari reformasi acuan suku bunga. Jadi, istilah reformasi acuan suku bunga di sini itu mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas. Sebagai cara praktis, penyewa itu menerapkan paragraf 42 untuk memperhitungkan modifikasi sewa yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga. Cara praktis ini hanya berlaku untuk modifikasi tersebut. Untuk tujuan tersebut, modifikasi sewa disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga hanya jika
kedua kondisi berikut terpenuhi. Jadi ada dua kondisinya. Yang pertama, modifikasi diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga, dan yang kedua, dasar baru untuk menentukan pembayaran sewa yang secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya, yaitu dasar segera sebelum modifikasi. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai PSAK 73, di sini kami memberikan contoh mengenai penerapan PSAK 73 di dalam kondisi atau keadaan nyata, yaitu berkaitan dengan sewa pastinya. Kami memberikan 4 buah contoh. Di contoh untuk kasus yang pertama ini, perusahaan kopi sebagai pelanggan menyepakati kontrak dengan operator bandara sebagai pemasok untuk menggunakan ruang di bandara untuk menjual selama periode 3 tahun. Kontrak mencantumkan luas ruang dan bahwa ruang itu dapat berlokasi di beberapa area naik pesawat dalam bandara. Pemasok memiliki hak untuk mengubah lokasi ruang yang dialokasikan kepada pelanggan sewaktu-waktu selama periode penggunaan. Terdapat biaya minimum bagi pemasok yang diasosiasikan dengan mengubah ruang untuk pelanggan. Pelanggan menggunakan kios yang dimilikinya yang dapat dipindahkan dengan mudah untuk menjual barangnya. Banyak area di bandara yang tersedia dan yang akan memenuhi spesifikasi ruang dalam kontrak. Kemudian, terdapat penjelasan untuk penyelesaian kasus yang pertama. Jadi, kontrak itu tidak mengandung sewa. Meskipun luas ruang yang digunakan oleh pelanggan tercantum dalam kontrak, tidak terdapat aset identifikasian. Pelanggan mengendalikan kios miliknya sendiri. Akan tetapi, kontrak tersebut untuk ruang di bandara dan ruang ini dapat berubah sesuai direksi pemasok. Pemasok ini memiliki hak substantif untuk mensubstitusikan ruang yang digunakan oleh pelanggan karena 2 alasan. Alasan yang pertama, pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mengubah ruang yang digunakan oleh pelanggan selama periode penggunaan. Terdapat banyak area di bandara yang memenuhi spesifikasi ruang dalam kontrak, dan pemasok memiliki hak untuk mengubah lokasi ruang ke ruang lain yang memenuhi spesifikasi sewaktu-waktu tanpa persetujuan pelanggan. Sedangkan alasan yang kedua, pemasok secara ekonomik akan menerima manfaat dari mensubstitusi ruang. Terdapat biaya minimum yang diasosiasikan dengan perubahan ruang yang digunakan oleh pelanggan karena kios dapat dipindahkan dengan mudah. Pemasok menerima manfaat dari mensubstitusi ruang di bandara karena pensubstitusian memungkinkan pemasok untuk memaksimalkan penggunaan ruang di area naik pesawat di bandara untuk memenuhi perubahan keadaan. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua. Penyewa menyepakati sewa ruang kantor seluas 2.000 meter persegi selama 10 tahun. Pada awal tahun ke-6, penyewa dan pesewa setuju untuk mengamandemen sewa orisinil untuk 5 tahun terakhir yang mencakup tambahan ruang kantor seluas 3.000 meter persegi di gedung yang sama. Ruang tambahan tersedia untuk digunakan penyewa pada akhir kuartal kedua di tahun ke-6. Kenaikan imbalan total untuk sewa setara dengan tarif pasar saat ini untuk ruang kantor baru seluas 3.000 meter persegi, disesuaikan dengan diskon yang diterima penyewa yang merefleksikan bahwa pesewa tidak menanggung biaya yang seharusnya ditanggung jika menyewakan ruang yang sama untuk penyewa baru, misalnya itu seperti biaya pemasaran. Kemudian penjelasannya, jadi penyewa mencatat modifikasi tersebut sebagai sewa yang terpisah dari sewa orisinil selama 10 tahun. Alasannya ini karena modifikasi memberikan penyewa hak tambahan untuk menggunakan aset pendasar, dan kenaikan harga tambahan dan kenaikan imbalan sewa setara dengan harga tersendiri dari tambahan hak guna yang disesuaikan untuk merefleksikan keadaan kontrak. Pada contoh ini, aset pendasar tambahan adalah ruang kantor baru seluas 3.000 meter persegi. Dengan demikian, pada tanggal permulaan sewa baru, yaitu pada akhir kuartal kedua di tahun ke-6, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa terkait sewa dari tambahan ruang kantor seluas 3.000 meter persegi. Penyewa tidak melakukan penyesuaian untuk mencatat sewa ruang kantor orisinil seluas 2.000 meter persegi sebagai akibat dari modifikasi ini. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Pelanggan
menyepakati kontrak dengan pemasok untuk penggunaan satu truk selama 1 minggu untuk mengangkut kargo dari New York ke San Francisco. Pemasok tidak memiliki hak substitusi, hanya kargo yang telah ditentukan dalam kontrak yang diizinkan untuk diangkut dengan truk tersebut selama periode kontrak. Kontrak menetapkan jarak maksimum yang dapat dilalui oleh truk. Pelanggan dapat memilih rincian perjalanan, kecepatan, rute, perhatian untuk istirahat, dan lain-lain. Dalam parameter kontrak, pelanggan tidak memiliki hak untuk melanjutkan penggunaan truk setelah perjalanan yang ditentukan sudah diselesaikan. Kontrak yang diangkut dan waktu serta lokasi penjemputan di New York dan pengiriman ke San Francisco ditentukan dalam kontrak. Pelanggan bertanggung jawab untuk mengendarai truk dari New York ke San Francisco. Penjelasan contoh ketiga. Kontrak mengandung sewa truk, yang berarti pelanggan memiliki hak untuk menggunakan truk selama durasi perjalanan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu terdapat aset diidentifikasian, yang berarti truk secara eksplisit ditetapkan dalam kontrak dan pemasok tidak memiliki hak untuk mensubstitusi truk. Pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan truk sepanjang periode penggunaan. Karena, poin pertama, pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan truk selama periode penggunaan. Pelanggan menggunakan truk secara eksklusif sepanjang periode penggunaan. Poin kedua, pelanggan memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan truk karena terpenuhinya kondisi, bagaimana dan untuk tujuan apa truk tersebut digunakan, yaitu untuk transportasi kargo yang ditentukan dari New York ke San Francisco dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak. Pelanggan mengalihkan penggunaan truk karena memiliki hak untuk mengoperasikan truk sepanjang periode penggunaan. Pelanggan menggunakan seluruh keputusan tentang penggunaan truk yang dapat dibuat selama periode penggunaan melalui pengendaliannya atas pengoperasian truk. Karena durasi kontrak ada 1 minggu, maka sewa ini memenuhi definisi sewa jangka pendek. Selanjutnya yaitu contoh yang keempat, yang dimana penyewa menyepakati sewa ruang kantor seluas 5.000 meter persegi selama 10 tahun. Pembayaran sewa tahunan sebesar Rp100.000 dibayarkan pada akhir setiap tahun. Suku bunga implisit sewa tidak dapat ditentukan. Suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal permulaan adalah 6% per tahun. Pada awal tahun ke-7, penyewa dan pesewa setuju untuk mengamandemen sewa orisinil dengan memperpanjang masa sewa tertua selama 4 tahun. Pembayaran sewa tahunan tidak berubah, yaitu Rp100.000 dibayarkan pada akhir tahun ke-7 sampai tahun ke-14. Suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada awal tahun ke-7 adalah 7% per tahun. Nah, untuk penjelasan contoh keempat, yaitu pada tanggal efektif modifikasi pada awal tahun ke-7, penyewa mengukur kembali liabilitas sewa berdasarkan yang pertama, sisa 8 tahun masa sewa, yang kedua, pembayaran tahunan sebesar Rp100.000, yang ketiga, yaitu suku bunga pinjaman inkremental penyewa 7% per tahun. Liabilitas sewa modifikasi sama dengan Rp597.130. Liabilitas sewa segera sebelum modifikasi termasuk pengakuan beban bunga sampai akhir tahun ke-6 adalah sebesar Rp346.511. Penyewa mengakui selisih jumlah tercatat liabilitas sewa modifikasian dan jumlah tercatat liabilitas sewa segera sebelum modifikasi, yaitu sebesar Rp250.619 sebagai penyesuaian pada aset hak guna. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.